Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfiasa Nandita. Saya di sini dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang pengertian matematika merupakan pengertian matematika. Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam kehidupan menurut Sibrik. Salah satu alasan mengapa matematika dipelajari oleh karenanya berguna baik dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai bahasa dan alat dalam perkembangan sains dan teknologi. Oleh sebab itu, matematika sering diterapkan atau digunakan dalam berbagai bidang usaha seperti perdagangan, perkantoran, pertanian, pendidikan, dan lain-lain. Dan pembelajaran matematika ini merupakan proses di mana siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Pengetahuan matematika siswa lebih baik jika siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya dengan pengetahuan yang baru yang mereka dapatkan. Oleh karenanya, terlibatlah siswa yang aktif sangat mempengaruhi keberhasilan. Proses matematika siswa akan lebih berpikir kritis dan dinamis, kompetitif dan lebih aktif dan siswa akan menghargai pendapat ibu dan perbedaan seperti itu. Oke, selanjutnya akan diterapkan bagian kepada saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perbedaan antara pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, terus metode pembelajaran dan strategi pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ialah sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Nah, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Kemudian adapun jenis pendekatan pembelajaran itu yang pertama adalah pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan dengan memperdayakan kemampuan pengetahuan siswa untuk saling berbagi, berpikir kritis, kemudian dalam memecahkan suatu permasalahan. Terus yang kedua adalah pendekatan pemecahan masalah, yaitu guru menyediakan suatu permasalahan, kemudian siswa ditugaskan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang ketiga adanya pendekatan open-ended, yaitu pendekatan yang hampir sama dengan pendekatan pemecahan masalah. Namun pembedanya adalah dalam pendekatan ini menggunakan metode menyelesaikan masalah yang bersifat terbuka. Kemudian yang keempat itu adalah pendekatan realistik, yaitu dimana pendekatan dengan memberikan permasalahan yang sifatnya realistik kemudian dipecahkan dengan menggunakan nalar siswa tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah model pembelajaran. Model pembelajaran itu adalah bentuk pembelajaran yang bergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaiannya, kompetensi siswa dengan pendekatan metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan
prosedur, sistematika, mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Nah, yang ketiga itu adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu adalah suatu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara-cara atau teknik yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam upaya menyampaikan materi atau bahan ajar kepada objeknya, yaitu peserta didik. Jadi yang dimaksud dengan metode pembelajaran adalah suatu ilmu yang membicarakan mengenai cara atau teknik menyajikan bahan pembelajaran terhadap siswa agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian ada pun ciri-cirinya, yaitu yang pertama adalah berpadunya metode dari segi tujuan dan alat dengan jiwa dan ajaran akhlak Islam yang mulia. Terus yang kedua bersifat luas, bersifat fleksibel dan memiliki daya sesuai dengan kekuatan siswa dan materi. Yang ketiga itu bersifat fungsional. Kemudian yang keempat tidak mereduksi materi. Terus yang kelima adalah memberikan keleluasan pada siswa. Terus bagian keenam mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat. Kemudian yang keempat itu adalah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran itu juga merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Contohnya itu seperti yang pertama, menuliskan pengalaman secara langsung. Yang kedua, setiap murid berperan sebagai guru. Kemudian yang ketiga, membaca dengan keras. Keempat itu menggabungkan 2 hingga 4 kekuatan. Terus yang kelima adalah mencari informasi. Terus beradu pandangan pada persepsi tertentu. Terus bacaan terbimbing. Terus debat aktif dan bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran konstekstual. Contextual teaching and learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengambil, mensimulasikan, menceritakan, berdialog, bertanya jawab, atau berdiskusi pada kegiatan dunia nyata kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa. Kemudian diangkat ke dalam konsep yang akan dipelajari dan dibahas. Maksudnya yaitu pendekatan konseptual ini mengaitkan dengan kehidupan nyata yang dialami oleh peserta didik. Nah, menurut Benz dan Erikson menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan konseptual adalah suatu konsep pembelajaran yang dapat membantu guru menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata dan memotivasi siswa untuk membuat koneksi antara pengetahuan dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran konseptual bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat menyesuaikan diri dari permasalahan ke permasalahan yang lain, dari satu konteks ke konteks yang lain. Nah, proses pembelajaran konseptual mengawali siswa dengan pengetahuan, pengalaman dalam konteks keseharian yang mereka miliki dan dikaitkan dengan konsep materi ajar yang dipelajari, dan diharapkan siswa dapat mengimplementasikan kembali di kehidupan sehari-harinya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan konsep belajar mengajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan oleh guru dengan situasi dunia nyata, dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan di kehidupan nyatanya. Yang pertama yaitu karakteristik pendekatan konseptual.
Nah, ada beberapa karakteristik pendekatan konstekstual. Yang pertama yaitu siswa diharapkan aktif dalam pembelajaran baik secara kelompok maupun secara individu. Jadi, guru harus memberi motivasi kepada siswa agar siswa tersebut tidak pasif di kelas maupun secara individu belajar sendiri. Yang kedua yaitu siswa membuat hubungan di dalam sekolah dan di luar sekolah. Maksudnya yaitu di dalam kehidupan nyatanya sebagai bagian dari masyarakat. Yang ketiga yaitu siswa belajar dan melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Yang keempat yaitu siswa diharapkan mampu bekerja sama dalam pembelajaran di kelas. Yang kelima, siswa berpikir kritis dan kreatif agar dapat menganalisis, mensintesis, dan memecahkan masalah. Yang keenam yaitu memberi bimbingan dan dukungan pada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu siswa diharapkan mencapai standar pencapaian yang tinggi dan menggunakan penilaian yang nyata dan sebenarnya dari apa yang telah diperoleh dari kehidupan nyata, maksudnya dari kehidupan lingkungannya. Yang ketiga yaitu komponen-komponen pendekatan konstekstual. Menurut Zoharik, ada 5 elemen yang harus diperhatikan dalam praktek pembelajaran konstekstual. Yang pertama yaitu pengaktifan pengetahuan yang sudah ada atau activing knowledge. Terus yang kedua yaitu memperoleh pengetahuan baru dengan cara mempelajari secara keseluruhan dulu, kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan dengan cara menyusun konsep sementara, terus melakukan sharing kepada orang lain agar mendapatkan tanggapan. Yang ketiga, konsep-konsep tersebut harus diedisi dan dikembangkan. Nah, yang keempat yaitu mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman. Yang kelima atau yang terakhir yaitu melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan tersebut. Yang keempat yaitu kekurangan dan kelebihan pendekatan konstekstual. Nah, untuk kelemahan dan kelebihan itu pastinya pada setiap model, strategi atau metode pembelajaran itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Namun kekurangan dan kelebihan tersebut hendaknya menjadi referensi untuk penekanan terhadap hal yang positif dan meminimalisir kelemahan-kelemahannya dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, menurut Sanjaya, kelebihan dari pendekatan konstekstual ini ada banyak sekali. Yang pertama yaitu dalam pembelajaran konstekstual, siswa belajar dalam kelompok kerjasama, diskusi, saling menerima dan memberi. Maksudnya yaitu dalam suatu kelompok tersebut, siswa harus diajarkan aktif untuk berbicara atau mengeluarkan pendapat, dan teman yang lainnya akan mendengarkan pendapat dari teman satunya dan sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu berkaitan secara real dalam dunia nyata. Yang sudah saya jelaskan tadi, dari pengertian pendekatan konseptual yaitu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyatanya. Yang ketiga yaitu kemampuan berdasarkan pengalaman. Yang keempat yaitu dalam pembelajaran konseptual perilaku dibangun atas kesadaran sendiri. Yang kelima yaitu pengetahuan siswa selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Maksudnya yaitu kemampuan siswa tersebut akan berkembang sesuai dengan pengalaman yang didapat di kehidupan masyarakatnya. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran dapat dilakukan di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi pembelajaran tersebut tidak harus di sekolahan saja. Yang terakhir yaitu pembelajaran konseptual dapat diukur melalui beberapa cara, yaitu pertama evaluasi proses, hasil karya siswa, penampilan, observasi, rekaman, wawancara dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan dari pendekatan konseptual. Menurut Komalasari yaitu jika guru tidak bisa mengaitkan pembelajaran materi tersebut dengan kehidupan nyatanya, maka akan dianggap gagal. Maksudnya yaitu pembelajaran tersebut akan menjadi monoton. Mengapa demikian? Dari pengertian awal, pendekatan konseptual adalah mengaitkan pembelajaran atau materi-materi pembelajaran dengan kehidupan nyatanya. Nah, jika guru tidak bisa melakukan itu tersebut, maka dia dinyatakan tidak berhasil dalam menerapkan pendekatan konseptual. Nah, di sisi lain,
Jika guru tidak membimbing dan memberikan perhatian yang ekstra kepada siswa, maka siswa akan sulit melakukan kegiatan inquiry dan membangun pengetahuannya sendiri. Mengapa demikian? Dalam pendekatan konseptual ini, guru harus selalu mendampingi siswa agar siswa tersebut menjadi aktif. Nah, yang terakhir yaitu langkah-langkah pendekatan konseptual. Yang pertama yaitu guru mengarahkan siswa untuk sedemikian rupa dapat mengembangkan pemikirannya untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna, berkesan, baik serta menemukan sendiri dan mencari serta menemukan sendiri jawabannya. Kemudian memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dan keterampilannya yang baru saja ditemuinya. Yang pertama yaitu guru mengarahkan siswa untuk sedemikian rupa dapat mengembangkan pemikirannya untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna, berkesan, baik dengan cara meminta siswa untuk bekerja sendiri dan mencari serta menemukan jawabannya sendiri. Kemudian, guru memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dan keterampilannya yang baru saja ditemuinya. Yang kedua yaitu guru membimbing siswa untuk diajak menemukan fakta dari permasalahan yang disajikan guru dan atau materi yang diberikan oleh guru. Terus yang ketiga yaitu membuat siswa untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Yang keempat yaitu guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok agar siswa dapat berdiskusi dan bertanya jawab. Yang kelima yaitu guru mendemonstrasikan atau mengilustrasikan gambaran materi dengan modal atau media yang sebenarnya. Terakhir yaitu guru melakukan evaluasi, yaitu menilai kemampuan siswa yang sebenarnya. Nah, inti dari pembelajaran konstekstual ini yaitu guru harus selalu mendampingi siswa agar mencapai tujuan pembelajaran. Karena jika guru hanya memberikan materi saja dan tidak mendampinginya, maka siswa tersebut akan merasa terkucilkan dan siswa tersebut akan merasa malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusun Hidayah. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan pendekatan konstekstual dalam pembelajaran matematika. Ya, dalam penerapan pendekatan konstekstual ini perlu dilakukan beberapa langkah. Ya, di sini ada 10 langkah. Yang pertama adalah guru melakukan apresiasi dengan bertanya kepada siswa tentang bagaimana bangun ruang sederhana sebagai pengetahuan awal siswa. Yang kedua adalah siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai contoh bangun ruang sederhana berbentuk balok yang ada di lingkungan sekitar. Dan guru meminta perwakilan siswa untuk maju ke depan dan membawa benda yang berbentuk balok untuk ditunjukkan kepada teman-temannya. Selanjutnya, siswa dibimbing oleh guru bersama-sama menunjukkan unsur-unsur yang terdapat di dalam bangun ruang tersebut, seperti rusuk, titik sudut, kemudian sisinya. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah siswa dibagi menjadi 6 kelompok secara heterogen agar pembagiannya adil. Kemudian selanjutnya, langkah yang kelima adalah guru memberikan arahan mengenai kegiatan diskusi yang akan dijalankan. Kemudian mempersilahkan untuk mengerjakan LKS sesuai dengan konsep bangun ruang yang berbentuk balok. Kemudian langkah yang keenam adalah siswa secara berkelompok melakukan tanya jawab yang dapat saling menunjukkan bagian-bagian bangun ruang balok berdasarkan sifat-sifatnya. Kemudian ada langkah yang ketujuh, yaitu siswa secara berkelompok bergiliran mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan membawa media yang berbentuk balok tadi.
untuk menunjukkan bagian-bagian dan sifat-sifatnya di depan kelas. Dan guru memberikan kesempatan kepada siswa, kepada kelompok lain untuk bertanya atau memberikan komentar tentang hasil diskusi dari kelompok yang maju ke depan tadi. Selanjutnya yaitu langkah ke-8. Langkah ke-8 itu guru membahas tugas dan pelajaran yang telah diberikan bersama-sama dengan siswa. Guru bertanya kepada siswa tentang apa yang sudah mereka dapatkan dari pembelajaran hari ini. Kemudian masuk langkah yang ke-9 yaitu guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari hari ini. Dari pembelajaran dari awal sampai akhir, guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajarannya tadi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu guru melakukan evaluasi individu berupa tes tulis berbentuk uraian, mengetahui ketercapaian dan kompetensi yang diharapkan yang nantinya menjadikan refleksi. Nah, itu langkah terakhirnya, guru melakukan evaluasi. Setelah semua kegiatan pembelajaran selesai, guru memberikan kata-kata pujian, pesan, serta amaran kepada peserta didik atas keaktifan dan dapat bekerja sama dalam pembelajaran yang dilakukan tadi. Jadi sebagai akhir pembelajaran tadi, guru mengambil alih kelas dan memberikan evaluasi, kemudian memberikan pujian, sehingga siswa itu semangat dalam belajar, merasa apa yang mereka kerjakan dihargai guru, dan itu akan menumbuhkan semangat mereka untuk belajar lagi ke hari-hari ke depannya. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai penerapan pendekatan konstituen dalam pembelajaran matematika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh soal serta penyelesaiannya dalam pembahasan bilangan bulat menggunakan media manik-manik. Manik-manik yang saya buat yaitu adalah terbuat dari kertas karton yang kemudian saya tulis atau saya gambar beri warna, yaitu yang ini positif seperti ini. Banyak ini seperti ini. Kemudian ada juga yang manik-manik yang bertanda negatif seperti ini. Dan media lainnya yang saya gunakan yaitu adalah papan tulis atau whiteboard kecil. Berikut contoh soal serta penjelasannya dari saya. Mari kita simak. Masalah yang konteks dan dianggap sesuai dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut. Angkatan perang suatu negara mengadakan latihan perang bersama antara angkatan udara dan angkatan laut. Angkatan udara menggunakan pesawat tempurnya dan angkatan laut menggunakan pesawat kapal selamnya. Senjata yang mereka gunakan adalah rudal peluru kendali yang berbentuk seperti mentimun. Ini rudal. Rudal yang digunakan angkatan udara berwarna putih karena belum terendam air, dan rudal yang digunakan angkatan laut berwarna hitam.
karena sudah terendam air. Jika bertumbukan, maka rudal putih dan rudal hitam akan meledak. Kegiatan belajar bilangan bulat dari masalah latihan perang yang seperti yang saya contohkan ini dapat kita pahami bahwa yang pertama, dari ilustrasi ini pesawat tempur dan kapal selam menembak ke sasaran masing-masing. Ini menembak. Setiap kali rudal putih bertubuhkan dengan rudal hitam ini, maka akan meledak. Dari permasalahan tersebut dapat diasumsikan bahwa rudal putih mewakili bilangan positif. Dan jika sebuah rudal putih dan bilangan rudal hitam mewakili bilangan negatif. Dan jika sebuah rudal putih dan sebuah rudal hitam bertumbukan akan mewakili bilangan bulat 0 atau 0. Ini jika bertumbukan antara peluru putih dengan peluru hitam maka akan meledak dan nilainya yaitu adalah 0. Dari gambar tersebut bahwa rudal putih yang belum meledak yaitu adalah berjumlah 4. 1, 2, 3, 4. 4 buah pasang rudal putih. Dan sepasang rudal putih dan hitam yang meledak. Dengan demikian 4 rudal putih ini mewakili satuan bilangan positif. Ini positif. Sedangkan 4 rudal hitam 1, 2, 3, 4 yaitu mewakili bilangan negatif. Negatif 4 ya. Selanjutnya rudal putih dan rudal hitam yang bertumbukan dan meledak mewakili 0 atau kosong ya, 0 ini. Untuk mempermudah dalam menyajikan pembelajaran bilangan bulat, rudal-rudal tersebut selanjutnya dapat digantikan dengan manik-manik ini positif dengan manik-maniknya berwarna merah dan negatif berwarna biru. Manik-manik merah dan biru mewakili bilangan 0. Selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman siswa, gambar tersebut ini dapat dipertegas, yaitu menggunakan seperti ini, manik-manik. Kita ambil 4 manik-manik yang positif dahulu. Satu, 2, 3, 4. Dan kita ambil manik-manik yang negatif
sebanyak 4. Biru, yang biru 1, 2, 3, 4. Dari uraian dari sesudah kita susun, ya kita berarti akan menambahkan, ya. Jadi positif 4 ditambah dengan negatif 4 sama dengan caranya tadi, yaitu dengan menggabungkan kedua manik-manik positif dengan negatif. Apabila manik-manik positif dan negatif bergabung itu nilainya sama saja dengan 0, maka kita gabungkan 1, 2, 3, 4, maka tidak ada nilai manik-maniknya, yaitu nilainya atau jumlah hasil dari positif 4 ditambah dengan negatif 4 menjadi 0. Jawabannya 0. Ini media untuk mempermudah siswa dalam memahami penjumlahan bilangan bulat. Contohnya itu dengan menggunakan media manik-manik, bisa dibuat seperti dengan sesuka hati. Kalau saya membuat dengan warna merah sama saja ya ini, dan manik-manik warna biru, dengan mengadakan atau memunculkan pembelajaran yang bersifat konkret, nyata, ini bisa dipahami untuk siswa. Ya, kali ini penyelesaian soal dan penyelesaiannya. Contoh soal yang pertama. Dari ilustrasi sebelumnya, andaikan dari ilustrasi yang sebelumnya tadi, dari pesawat tempur dengan kapal selam, andaikan pada suatu latihan perang pesawat tempur pada tahap pertama meluncurkan 5 rudal positif, 5 rudal positif, dan kapal selam membalas dengan 4 rudal negatif. Ya. Sehingga 4 diantaranya yaitu adalah bertumbukan dan meledak. Pada tahap kedua, pesawat tempur meluncurkan tahap kedua 3 rudal positif. Dan kapal selam membalas dengan 6 rudal negatif. Sehingga 3 diantaranya bertumbukan dan meledak. Dapatkah Anda menggambarkan dengan manik-manik 2 tahap latihan perang tersebut? Ya. Langkah pertama, pada tahap pertama ada 5 rudal positif dan 4 rudal
negatif, sehingga dapat digambarkan dengan manik-manik. Kita ambil 5 rudal positif. 1 2 3 4 5 dan kemudian kita ambil 4 rudal negatif. 1 2 3 4. Gambar manik-manik tersebut mewakili bilangan positif 1 atau 1 karena manik-manik positif yang berwarna merah tidak mempunyai pasangan. Kita buktikan, ini 1 2 3 dan ini 4. Ini dan tersisa positif 1, jadi kita tulis di sini 1. Kita kembalikan lagi. Kemudian pada tahap kedua ada tahap kedua ini ya. Tahap kedua ada 3 rudal putih, ada 3 rudal positif ini dan ada 5 rudal negatif. Kita ambil langsung saja, kita ambil sebanyak 3 positif. 1 2 3 dan kita ambil lagi 6 manik-manik negatif. 1 2 3 4 5 6. Gambar manik-manik tersebut, gambar ini mewakili bilangan negatif 3 karena 3 manik-manik biru atau negatif itu tidak punya pasangan. Ini kita buktikan 1 2 3 ini. Jadi 3 tersisa yang tidak mempunyai pasangan. Ini 1 2 3. Kita tulis di sini 3 negatif 3. Karena tadi yaitu operasinya yaitu menjadi penjumlahan. Maka hasilnya
Setelah itu kita gabung semuanya, kita gabung. Nah, untuk menggabungnya itu kita pindah ke sini ya, ini magnet-magnetnya. Kita gabung menjadi satu. Ya, kita langsung saja hitung yang mempunyai pasangan ada berapa, dan nanti jawabannya yang tidak mempunyai pasangan itulah jawabannya. Yang pertama kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya, ini semuanya sudah mempunyai pasangan sejumlah 8, maka ini dianggap 0 dan tinggal tersisa 2, yaitu 2 manik-manik negatif. Jadi jawabannya yaitu adalah negatif 2. Ini jawabannya negatif 2. Selanjutnya contoh yang kedua, yaitu contohnya saya bacakan dulu. Sebelum digabung terdapat 3 manik-manik positif atau manik-manik yang berwarna merah. Ya, kita langsung susun saja ya. 1, 2, 3. 3 manik-manik positif yang berwarna merah mewakili bilangan 3. Dan yang kedua yaitu adalah 4 manik-manik negatif berwarna biru. Ya, langsung saja. 1, 2, 3, 4, yaitu mewakili bilangan negatif 4. Setelah digabung terdapat 3 manik-manik positif berwarna merah dan 4 manik-manik negatif berwarna biru. 3 manik-manik positif dan 4 manik-manik 3 manik-manik positif dan 4 manik-manik negatif
saling berpasangan mewakili bilangan 0. Ini karena berpasangan dan saling berpasangan ya, ini dihitung menjadi 0, 1, 2, 3 ini 0. Dan jadi tinggal satu manik-manik hitam yang tidak mempunyai pasangan ya. Ini kan tadi digabung, jadi operasinya yaitu adalah penjumlahan. Ini dan setelah digabung ya, kita ambil lagi semuanya, ini digabung, kita ambil yang positif sebanyak 3, 1, 2, 3, dan kita ambil yang manik-manik yang negatif sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Ya, ini kita tinggal hitung. Jadi yang mempunyai pasangan kita hitung menjadi 0, dan yang tidak mempunyai pasangan itulah jawabannya. 1, 0 ya, 2, 0, 3, 0. Jadi yang tersisa hanyalah tinggal satu manik-manik biru dengan yang bertanda negatif, dan sebanyak berapa? Sebanyak satu manik-manik negatif yang tersisa yang tidak mempunyai pasangan. Jadi jawabannya adalah negatif 1. Ya. Selanjutnya contoh yang ketiga. Di sini mulai soal pembahasan mulai agak sudah bisa dikatakan ya mudah yang di sini perintahnya yaitu adalah lengkapilah peragaan gambar berikut sehingga diperoleh kalimat matematika yang bernilai benar. Pertama, saya akan membuat kotak. Nah, di sini saya akan mengisi kotak-kotak ini dengan manik-manik dan nantinya siswa akan menjawabnya. Contoh saja, saya akan mengisi kotak ini dengan manik-manik positif, manik-manik yang merah ini sebanyak 7.
Ya, di sini nanti siswa akan menghitung dan mengisikan jawabannya di kotak ini. Nah, ini kan yang pertama, yaitu kita hitung dulu ada berapa manik-manik. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya contoh yang keempat. Di sini saya sudah menyediakan manik-manik. Lengkapilah peragaan gambar berikut sehingga diperoleh kalimat matematika yang bernilai benar. Berikan petikan soal tersebut kepada setiap siswa dan mintalah mereka untuk bekerja kelompok memecahkan masalah tersebut. Jawaban yang diharapkan yaitu yang pertama, tahap untuk menyelesaikan soal ini. Tahap pertama, melengkapi dengan kalimat matematika yang sesuai. Nah, yang ini. Di sini ada 2 manik-manik positif. Ya, kita tuliskan sebanyak manik-manik yang berada di dalam kotak ini, yaitu 2, dan penjumlahannya operasinya yaitu adalah diambil atau dikurangi ini sebanyak berapa? Sebanyak 3 manik-manik positif, 3 manik-manik negatif. Tulis saja 3 negatif 3. Tahap kedua yaitu adalah melengkapi peragaan sehingga objek yang diambil menjadi ada. Kan 2 dikurangi negatif 3. Ya, objek yang akan dikurangi itu belum ada, karena dari peragaan tahap pertama objek yang diambil belum ada, maka harus diadakan. Objek yang belum ada adalah objek yang diambil sebanyak negatif 3. Ini sebanyak negatif 3. Setelah negatif 3 diadakan, agar nilai kumpulan yang diambil tidak berubah, maka kumpulan semula itu harus diimbangi dengan mengadakan positif 3. Ya, di sini kan diambil negatif 3. Diambil negatif 3 kotak yang ini, biar lebih mudah saya letakkan negatif 3 diambil ya. 1, 2, dan kita ambil juga manik-manik yang positif sebanyak 3 untuk mengadakan 1, 2, 3. Jadi kan ini sudah ada objek untuk mengadakan pas ini. Kemudian diambil negatif 3. Diambil negatif 3 ya. Ini diambil negatif 3. Jadi kita hilangkan yang manik-manik yang bertanda negatif ini. Sebanyak 3. Maka hasilnya kita hitung manik-manik yang ada di dalam kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 manik-manik yang tersisa, yaitu dengan tanda positif. Kita
kita letakkan saja di sini 5 manik-manik yang bertanda positif. 1 2 3 sehingga kalimat matematika yang diperagakan oleh gambar ini menjadi 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 5. Contoh yang kelima yaitu saya telah menyediakan manik-manik berjumlah ini, kemudian dibuat kotak untuk menuliskan berapa jumlah manik-manik yang ada di atas ini, kemudian ini kotak untuk penggabungan manik-manik tersebut, dan untuk dilakukan ini operasi pengurangannya, lalu hasilnya ditulis di sini. Yang pertama, kita hitung manik-manik yang ada di atas kotak ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 manik-manik. Ya, kita tuliskan di sini 6 dikurangi manik-manik di atas kotak ini 1 2 3, ada 3, kita tulis di sini 3. Ya, 3. Untuk ini, untuk mengisi kolom, untuk mengisi kotak ini kita gabungkan 6 sama 3 ini kita masukkan ke dalam kotak ini. Kotak ini sebanyak kita ambil dari sini 6 manik-manik. 1 2 3 4 5 6. Ya, dan ini berhubung operasinya yaitu dikurang, maka setelah dijumlahkan semuanya dijumlahkan ini 6 dikurangi 3, berarti di dalam kotak ini kan sudah terdapat 6, kemudian dikurangi 3, kita ambil 3 manik-manik 1 2 3, dan kita hitung manik-manik yang tersisa di dalam kotak ini 1 2 3. Ya, ada 3 manik-manik, jadi jawabannya yaitu adalah 3 ini.